Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat. Untuk pembelajaran tarikh kelas 10, kita akan melanjutkan materi kemarin di part 2 ini, yaitu tentang proses dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sebelum wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu setelah wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga tentang rintangan-rintangan dakwah Rasulullah SAW. Untuk mengawali yang pertama, yaitu proses dakwah Nabi Muhammad sebelum wahyu. Nabi Muhammad SAW saat mendekati usia yang ke-40 tahun, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di Gua Hira, di mana ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, beliau menggunakannya untuk menjauhkan diri dari kehidupan keduniawian yang terletak di puncak bukit pegunungan di atas kota Makkah. Gua Hira, tempat di mana dia mendapatkan risalah kenabiannya. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, untuk wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam ke-17. Setelah sekian lama wahyu tidak diturunkan, lalu Allah menurunkan wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudathir ayat 1-5, di mana diturunkannya Quran Surat Al-Mudathir ini, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mendakwahkan risalahnya walaupun secara diam-diam. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam, Rasulullah SAW menyampaikan risalah kebenaran Islam kepada orang-orang terdekatnya, keluarga besarnya, serta sahabat karibnya. Mereka tidak memiliki sedikit keraguan terhadap Rasulullah SAW, langsung menanggapi dengan baik ajakan tersebut. Orang-orang tersebut yang awal mula mengimani dan menerima risalah kebenaran Islam disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang paling dahulu masuk Islam. Di antaranya terdapat Ummul Mukmin, istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah binti Khuwailid. Lalu pembantu dan anak angkat Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Harithah bin Syarahil al-Kalbi. Ada sepupu Nabi Muhammad SAW sekaligus pemeluk Islam yang paling muda, berusia 10 tahun, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu dari kalangan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq menyatakan keimanannya kepada risalah Islam, melalui Abu Bakar, berturut-turut banyak orang yang memeluk agama Islam. Seperti halnya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abdul Arqam, Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab, Sa'id bin Zaid al-Adawi, suami dari Fatimah binti Khattab. Dalam melaksanakan misi dakwah sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad SAW mendatangi orang demi orang dan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Beliau dengan bersemangat menyampaikan risalah Islam dengan pengikutnya di tempat yang diam, yaitu di rumah Arqam bin Abdul Arqam. Model dakwah ini mendapat simpati orang-orang miskin dan hamba sahaya ke dalam risalah Islam, karena kehadiran Islam menegakkan kebenaran dalam keadaan. Karena selama ini mereka dipandang rendah dan hina.
Selama 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwatul afrod dengan penuh kehati-hatian agar kaum kafir Quraisy tidak mendeteksi gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan disinilah proses pendidikan Islam berlangsung pada Nabi Muhammad SAW. Alasan kenapa Nabi Muhammad memilih tempat ini karena apabila Rasulullah dan kaum muslimin berkumpul secara terang-terangan, sudah pasti akan dihalangi orang-orang kafir dengan berbagai cara. Setelah berjalan lancar dan menghasilkan pengikut dari kalangan keluarga, Nabi meneruskan dakwahnya di masyarakat umum. Rasulullah SAW yang pertama mengundang keluarga Bani Hashim di rumahnya sebanyak 45 orang. Dengan respon yang diperoleh, Abu Lahab menentang, bahkan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW disebut orang yang gila. Lalu, dukungan paman Nabi Muhammad SAW dari Abu Thalib akan mendukung dan akan berdiri membela di belakangnya, walaupun tidak menyatakan keislamannya. Selain itu, yang kedua, menggunakan strategi khutbah di Bukit Sofa. Dengan mendapatkan respon, dakwah di Bukit Sofa menyebar ke seluruh wilayah Mekah dan menjadi bahan pembicaraan. Selain itu, mendapat penolakan yang keras ajakan dan himbauan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, kita akan membahas rintangan-rintangan dakwah Rasulullah SAW. Berbagai rintangan dan hambatan yang menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka adalah Rasulullah SAW disebut gila. Dakwah Islam semakin hari semakin berkembang dan mengundang simpati dari berbagai pihak. Setiap hari jumlahnya bertambah. Kaum kafir Quraisy gusar, galau, dan khawatir. Untuk itu, berbagai macam cara penekanan, hinaan, cacian, dan makian dilakukan agar mengendurkan semangat juang kaum muslimin. Salah satu cacian makian yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang dahulu diberikan gelar Al-Amin, dijungkir balikan dengan menyebut beliau tukang sihir, orang gila, dan mengada-ada. Lalu yang kedua, itu terdapat dua anak putri Rasulullah SAW yang dicerai. Sebelum Ummu Ruqyah dan Ummi Kulsum dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan, sebelumnya kedua putri beliau yang cantik jelita tersebut menikah dengan anaknya Abu Lahab, paman Nabi sekaligus salah satu tokoh utama yang menentang risalah Islam di Makkah. Abu Lahab pun memaksa kehendaknya kepada kedua putranya, yang merupakan suami dari dua putri Rasulullah SAW, untuk menceraikan, dan harapan Nabi Muhammad SAW menyerah dan menghentikan dakwah risalah Islam. Yang ketiga, teror fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Berbagai upaya dilakukan kaum kafir Quraisy untuk mengendurkan semangat juang Rasulullah SAW, namun tetap saja tekad bulat yang membaja Rasulullah bertambah keyakinan dan bergelora semangat juangnya dalam menegakkan risalah Islam. Kaum kafir Quraisy memberikan teror dan ancaman, kali ini dengan cara memberikan teror menyakiti dan melalui fisik Rasulullah. Pernah Rasulullah SAW disakiti oleh kedua tangan kekarnya Uqbah. Belum puas dengan itu, Rasulullah dilempari dengan kotoran hewan, dan bahkan ada yang meludahinya pada saat Rasulullah akan melaksanakan sholat. Yang keempat, Rasulullah diancam dibunuh. Selain Abu Lahab dari kalangan keluarga,
Abu Jahal termasuk tokoh utama yang berada di garis terdepan untuk menggagalkan misi Rasulullah. Berbekal tipu muslihat dan kelicikan Abu Jahal selalu merongrong dakwah Nabi. Pernah suatu ketika pada saat Rasulullah sedang bersujud, Abu Jahal akan membunuhnya dengan mengangkat kaki Abu Jahal ke atas tubuh Rasulullah. Namun berkat pertolongan Allah, belum sempat Abu Jahal melakukan, kedua kakinya sudah diangkat. Tiba-tiba Abu Jahal berlari seperti orang ketakutan. Namun setelah kejadian tersebut, Abu Jahal tidak pernah surut keinginannya untuk membunuh Rasulullah. Lalu yang kelima, teror fisik kepada sahabat Nabi SAW. Teror fisik tidak hanya menimpa jiwa Rasulullah, akan tetapi juga menimpa para sahabat. Di antaranya, teror fisik kepada Zubair bin Awam, keluarga Yasir, Utsman bin Affan, Mus'ab bin Umair, Bilal bin Rabah. Yang keenam, pemboikotan terhadap kaum muslimin, di mana suatu pertemuan digelar kediaman di Bani Kinanah di lembah Al-Mahsib. Agenda pertemuan tersebut adalah rencana pemboikotan terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Kaum kafir Quraisy melakukan embargo sosial dan ekonomi agar kaum muslimin menyerah dan kembali kepada ajaran keyakinan sebelumnya. Masa ini merupakan puncak penderitaan Nabi Muhammad dan para pengikut. Namun, begitu, walaupun boikot telah berlangsung 3 tahun lamanya, tidak ada satupun yang tergoda dengan bujuk rayu kaum kafir Quraisy. Sebaliknya, keteguhan kaum muslim menyebabkan kaum kafir Quraisy kehilangan kesabaran. Perpecahan mulai terjadi. Sebagian kaum kafir Quraisy berusaha membatalkan boikot tersebut, bahkan mereka beriman kepada risalah Islam. Akhirnya piagam boikot kepada kaum muslim yang digantung di dinding Ka'bah dimakan rayap dan kaum kafir Quraisy semakin frustasi dengan pemboikotan tersebut. Dan yang terakhir adalah Rasulullah dilempari batu di Taif. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah berniat untuk mengembangkan dakwah Nabi di luar kota Mekah. Berjarak 60 mil dari kota Mekah, Nabi Muhammad berjalan kaki bersama Zaid bin Harithah menuju kota Taif. Namun perjuangan Nabi tersebut disambut dengan lemparan hujan batu yang menyebabkan banyak luka di kepala dan sekujur tubuh Rasulullah. Kedua sandal Rasulullah bersimpah darah. Namun Rasulullah tidak marah, malah justru mendoakan masyarakat kota Taif karena ketidaktahuan mereka akan kebenaran. Sungguh pribadi yang agung dan mulia. Tindakan penganiayaan dibalas oleh Nabi dengan sebuah doa agar suatu saat nanti ada keturunan penduduk Taif yang masuk Islam. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Tetap semangat dalam belajar, jangan mudah lelah walaupun secara daring. Dari saya cukup sekian, tentunya banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.